materi ini merupakan lanjutan dari materi pertemuan 10 forensik mobile dan perangkat pintar. Definisi forensik mobile yaitu cabang forensik digital untuk ekstraksi dan analisis bukti digital dari perangkat seluler secara forensik. Ruang lingkup dan evolusinya itu revolusi karena perangkat mobile yang luas dan konektivitas konstan mencakup komunikasi, metadata GPS, penggunaan aplikasi, dan data cloud. Jenis perangkat targetnya utamanya smartphone dan tablet semakin meluas ke perangkat IoT dan gadget pintar lainnya seiring perkembangan teknologi. Kekritisan di era digital yaitu penting untuk investigasi kejahatan cyber, pengumpulan bukti hukum, dan mitigasi insiden keamanan dalam ekosistem digital. Metodologinya yang pertama tahapan standar investigasi mulai dari mengidentifikasi yaitu perangkat dan sumber digital, akuisisi mengumpulkan dan mengamankan bukti digital dari perangkat, analisisnya memeriksa, mengekstraksi dan menafsirkan data relevan. Pelaporannya itu mendokumentasi semua temuan dan menyusun laporan forensik. Tantangan unik pada perangkat pintar yaitu enkripsi data, sulitnya akses tanpa kunci deskripsi, baru variasi perangkatnya beragam, sistem operasinya dan model perangkat selulernya, data cloud dan IoT-nya data tersebar di cloud dan perangkat IoT-nya, baru volatilitas data mudah hilang atau berubah pada perangkat mobile. Contoh studi kasus di sini dengan insiden keamanan yang menjadi deskripsinya apa, kapan, dan perangkat yang terlibat. Contoh kebocoran data nasional 2024 apa yaitu data yang menjadi apanya yaitu data nasional bocor kapan tahun 2024 penyebabnya adalah budaya organisasi tidak prioritas keamanan. Baru yang kedua eksploitasi akun Elon yaitu yang menjadi apa kerentanan WA dieksploitasi kapan 11 Juli 2024 perangkatnya adalah aplikasi WA. Langkah-langkah forensik. Proses investigasi digital langkah 1 mengidentifikasi yaitu mengenal dan memvalidasi insidennya. Langkah kedua pelestarian bukti, mengamankan bukti digital tanpa modifikasi. Langkah ketiga analisis penganalisis data untuk memahami insidennya. Dokumen yang keempat yaitu mendokumentasi mencatat semua temuan dan proses. Studi kasus insiden keamanan bagian 2 misalnya hasil temuan dan signifikansinya. AI generatif muncul sebagai ancaman signifikan dalam keamanan cloud, didorong resiko privasi data dan serangan cyber berbasis AI. Indonesia termasuk yang paling terpengaruh di Asia Pasifik dengan 31% responden melaporkan 5 atau lebih insiden terkait AIDS. 31 responden berpengaruh yaitu analisis log keamanan Ropek Kemenkes menemukan kode mencurigakan memicu audit sistem dan penguatan protokol keamanan. Penyerang akan makin mengandalkan pemutaran ulang token sesi, peniruan identitas eksekusi, dan pencurian identitas mesin. Dampak insidennya yaitu kerugian material dan finansial, penurunan produktivitas, kerusakan citra perusahaan, rekomendasi yaitu audit menyeluruh sistem dan file unggahan, perbaharui dan perkuat protokol keamanan, pelatihan staf dengan integritas data, pengembangan rencana dan kebijakan. Penyebab studi kasus malware. Penyebab malware mobile. Malware sering menargetkan perangkat mobile khususnya Android. Teknik penyebaran meliputi file APK berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi legal atau konten menarik, yaitu melalui file APK berbahaya misalnya unduhan dari sumber tidak resmi, tautan phishing atau pesan rekayasa sosial. Dampak pada data dan sistem, malware dapat merusak, mencuri, dan mengganggu sistem. Dampaknya bervariasi dari gangguan kecil hingga kerugian finansial besar dan kerusakan reputasi, kerusakan dan pencurian data pribadi, kegagalan sistem dan operasional, kerugian finansial,
dampak negatif dan reputasi, baru menargetkan PC, server, mobile, dan IoT. Studi kasus malware bagian 2, deteksi, penanganan, dan forensik digital. Metode deteksi malware. Before-based detection memantau perilaku program secara dinamis. Signature-based detection yaitu menciptakan signatur baru untuk AAV dan IDS. Machine learning menggunakan algoritma seperti random forest untuk klasifikasi. Penanganan dan pemulihan, pastikan data telah di-backup. Matikan sambungan internet. Gunakan safe mode untuk isolasi. Hapus temporary files yang berpotensi berbahaya. Lakukan scan melalui software antivirus. Peran forensik jaringan, investigasi insiden keamanan yaitu pengumpulan dan pengamanan bukti digital. Analisis flight memory, akuisisi RAM untuk informasi, deteksi serangan, memantau aktivitas mencurigakan, pemulihan data, mengembalikan sistem ke kondisi normal. Alat forensik yang pertama, hardware dan software spesial, akuisisi dan penanganan bukti digital, meningkatkan kemampuan analisis. Teknik akuisisi data yaitu physical extraction, logical extraction, file system acquisition, tujuannya data akurat dan lengkap. Tantangan utamanya itu enkripsi dan fragmentasi. Enkripsi data tidak memadai tanpa A2A. Penyimpanan data tanpa protokol memadai. Fragmentasi data kurang interoperabilitas, pencegahan kebocoran atau pencurian data. Aspek hukum dan etika dalam forensik mobile. Ada istilah adalah chain of custody, menjamin integritas dan keaslian bukti digital. Penting karena bukti elektronik rapuh dan mudah dimanipulasi. Yang kedua, bukti digital. Diatur di Undang-Undang ITE dan KUHP Undang-Undang 1 Nomor 2000, tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 untuk legalitas dan akuntabilitas forensik digital. Pertimbangan etika meliputi privasi data, persetujuan, dan imparsialitas dalam setiap proses analisis untuk mencegah penyalahgunaan. Temukan kunci dan rekomendasi. Insight utama, rekomendasi strategis, dan peningkatan keamanan. Insight utama dari analisis yang pertama, penggunaan ponsel global mencapai 7,26 miliar di tahun 2022 menjadi forensik mobile vital dalam investigasi digital. Kejahatan cyber canggih yaitu ransomware dan pencurian data memerlukan investigasi digital yang maju dan adaptif. Pemilihan tool forensik digital harus optimal dan sesuai konteks spesifik investigasi. Rekomendasi dan peningkatan keamanan. Implementasi insiden responsive plan atau IRP yang sistematis dan terstruktur. Memanfaatkan tool forensik digital terkemuka seperti OSP, FTK, NCASE, Wireshark, Celebrite. Sediakan pelatihan dan dokumentasi berkelanjutan bagi semua profesional keamanan cyber. Bangun tim respon insiden dengan service level agreement. Prioritaskan deteksi insiden real time untuk respon yang cepat dan efektif. Integrasikan pelaporan terpusat, analisis tren, dan peringatan otomatis untuk awasan yang lebih baik. Demikian saya rasa tambahan dari materi pertemuan 10. Terima kasih.